Oke, baik, sebelum mengerjakan tugas lebih lanjut, saya akan mereview sedikit tentang materi jangka sorong. Semoga dengan video yang ketiga ini bisa menambah atau lebih memantapkan pengetahuan tentang pembacaan jangka sorong. Nah, jadi diingat kembali, ini adalah skala utama, ini adalah skala Vernier. Coba kita zoom dulu. Nah, di sini adalah satu garis di skala utama, nilainya adalah 1 mili. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di satu ini adalah 10 mili, kemudian di dua ini adalah 20 mili, 3 adalah 30 mili, dan seterusnya. Kemudian di skala Vernier, satu garis di skala Vernier ini yang bagian bawah ini nilainya, nah ini nilainya 0,05 sesuai dengan tingkat ketelitiannya. Kemudian cara membaca yang pertama adalah, sebagai contoh kita geser dulu. Nah, perhatikan angka 0 pada skala Vernier. Bisa dilihat ini. Garis 0 di skala Vernier ini dia berada di mana di skala utama. Oke. Skala utama ini ya. Perhatikan tegak lurusnya garis ini. Nah, ini fokus pada kotak biru dulu. Mari kita hitung dia berada di garis keberapa. 1, 2, 3, 4, di sini ada 1 ya. Kemudian 5. Nah, karena dia belum lewat di 6, dia masih antara 5 dengan 6, berarti dia masih dihitung 5 atau 5 mili, 5,00 mili. Nah, kemudian barulah kita mencari skala Verniernya. Skala Vernier adalah garis yang tegak lurus antara garis skala Vernier dengan garis skala utama. Ini adalah garis tegak lurus. Jadi dari kesekian garis di sini pasti ada garis tegak lurus satu garis paling tegak lurus. Jika kita perhatikan di sini sangat jauh, ini juga, ini tidak tegak lurus, ini tidak, ini tidak, ini tidak, ini hampir, dan ini hampir sekali tegak lurus tapi belum, dan ini yang paling tegak lurus, dan ini tidak, dan ini semakin menjauh, semakin menjauh, semakin menjauh. Jadi dari hasil pengukuran ini adalah skala utama 5 mili atau 5,00 mili ditambah dengan 0,4 mili. Kenapa 0,4? Karena kita bisa lihat di sini di skala News, satu garis adalah 0,05. Berarti di sini adalah 0,10, 0,20, 0,30, dan di sini adalah 0,40. Oke, sana bisa mengerti. Kemudian kita lanjut lagi ke contoh yang lain. Misal di sini. Oke, di sini. Perhatikan lagi untuk mencari skala utama. Kita perhatikan lagi garis 0 pada skala News ini. Nah, dia berada di antara mana? Contoh di sini 10 mili, 11 mili, dan dia belum lewat di angka 12 mili, sehingga dia masih terhitung 10 mili. Maka skala utama adalah, dia belum melewat
12 mili, sehingga dia masih terhitung 11 mili. Sehingga skala utama adalah 11,00 mili. Kemudian kita cari skala vernier atau skala nonius, garis yang tegak lurus antara skala nonius dengan skala utama. Kalau kita cari dari sini, enggak tegak lurus, tidak lurus, tidak lurus, tidak ada yang berhimpitan di sini. Nah, ini untuk sudah mulai mendekati berhimpitan. Ini mulai lebih dekat lagi dan lebih dekat lagi, dan yang berhimpitan tegak lurus adalah ini. Coba kita lihat, ini yang garis paling tegak lurus dibandingkan dengan garis-garis yang lainnya. Sehingga skala nonius yang kita dapat adalah, hitung lagi, di sini adalah 0,10, 0,20, 0,30, dan sampai di sini adalah 0,80, ditambah 0,5 lagi, 0,05, sehingga menjadi 0,85 skala noniusnya. Kemudian untuk mendapatkan hasil pengukuran yang kesorong, kita tambahkan skala utama yang ini di 11,00 ditambah 0,85, hasilnya adalah 85, mohon maaf, hasilnya adalah 11,85 mm. Oke, contoh terakhir, contoh ketiga, kita coba lagi. Oke, mungkin di sini ya. Saya dalam ketiganya. Di sini 3. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 35 mm. 36. Perhatikan lagi garis 0 pada skala nonius. Ini garis 0 ya. Nah, di sini 35 hitungannya, garis ini yang panjang ini. 35. Di sini 36. Namun dia belum melewati ke 37, sehingga masih terhitung 36 mm. Kemudian kita cari lagi garis yang tegak lurus antara skala utama dengan skala nonius guna mencari skala noniusnya. Kita cari garis yang paling mendekati dulu. Paling mendekati tegak lurus adalah ini. Kemudian ini lebih dekat lagi tegak lurus, dan ini yang paling tegak lurus. Coba kita bandingkan antara garis ini dan ini, 3 garis ini. Coba lihat dengan seksama. Yang paling tegak lurus di antara ketiga garis ini adalah garis ini yang di angka 7. Sehingga hasil pengukuran skala nonius adalah, kita hitung lagi di sini 0,10, 0,20, 0,30, 0,40, 0,50, 0,60, dan 0,70. Nah, sehingga hasilnya adalah 36 di skala utama ditambah 0,70 di skala nonius adalah 36,7 mm. Nah, itu adalah 3 contoh yang Pak berikan hari ini. Kemudian untuk tugasnya nanti, masing-masing siswa itu akan diberikan ukuran tersendiri. Jadi satu siswa dengan siswa yang lain tidak akan ada ukuran yang sama. Jadi Pak, misalkan Pak kasih ukuran 10,15, nanti kalian silakan gambar seperti ini ya, contohnya seperti ini. Gambar seperti ini di kertas folio bergaris ataupun kertas APS boleh. Silakan sesuaikan dengan ukuran yang diberikan. Kalau misalnya diberikan kalian dapat ukuran 13,55 seandainya, cari 13,55.
13,55 adalah di sini. Ini 13-nya. 1, 11, 12, 13 ini. Kemudian 55. Nah, ini 55-nya. Tepat berada di sini. Kemudian jika disuruh 13,20, berarti nih 13 masih di sini, 11, 12, 13, dan yang garis lurus adalah di angka 20 ini. Kemudian jika disuruh 13,05 seandainya, nanti gambar kalian buat seperti ini. Nah, ini adalah 13,05. Ini yang berhimpitan, tidak lurus. Kemudian kalau kalian dapat seandainya 20,80, ini 20-nya, garis nolnya berada di sini, di antara 20 dengan 21. Kemudian 80, kita tegak luruskan garis 80 ini pada garis yang di atasnya. Nah, ini sudah tegak lurus, dan ini masih di range antara 20 dengan 21. Kemudian contoh lain lagi, seandainya mendapat tugas angka pengukuran di 25,40, ini 25 ya, 40 ini. Nah, ini karena dia belum tegak lurus, kita tegak luruskan, kita geser, atau nanti kalian buat gambar tepat di angka 4-nya yang tegak lurus, sehingga hasilnya adalah 25,40. Nah, demikian video penjelasan untuk tugas kalian. Silahkan dikerjakan secara mandiri atau boleh nanya dengan teman, cuman mengumpulnya sendiri-sendiri. Oke, sekian, terima kasih.